Bab 2627. Hancurkan 10 klanmu. Bandit. Wajah Mile penuh garis hitam. Kenapa Anggia ini seperti bandit wanita? Kali ini, Fania memutar matanya ke arah Anggia. Kamu begini akan menakuti Tuan Muda Ye. Lepaskan. Anggia sedikit enggan, tapi melepaskannya. Mile buru-buru menyimpan menara kecil. Wanita ini sangat berbahaya. Anggia tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa kamu memiliki begitu banyak harta? Mile tersenyum dan berkata, warisan leluhur. Menara kecil. Anggia melirik ke arah Mile, lalu berkata dengan suara dalam, kalau aku berlatih di dalamnya, aku bisa mencapai alam dewa transformasi paling lama 1 hari. Tapi aku harus mengkonsumsi seluruh nadi alam semestamu, apa kamu benar bersedia? Mile mengangguk, tidak masalah. Anggia terdiam lama, lalu berkata, jika aku menjadi ketua klan Wenrei, aku akan membalas budi ini. Setelah berbicara, dia langsung masuk ke menara kecil. Saat ini, Fania tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, kamu harus berhati-hati terhadap klan Surgawi Selatan. Mile mengangguk, lalu berkata, apa kamu bisa ceritakan tentang klan Surgawi Selatan? Fania mengangguk, lalu memperkenalkan klan Wenrei dan klan Surgawi Selatan kepada Mile. Setelah beberapa saat, Mile terdiam. Fania memandang Mile, kamu menyesal. Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mana mungkin. Ada ekspresi rumit di mata Fania, kamu adalah orang yang sangat misterius. Mile tersenyum, Nona Fania, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa beritahu aku. Sedangkan untuk klan Surgawi Selatan, aku akan mengurusnya. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Fania memandang Mile pergi dengan ekspresi rumit. Begitu Mile meninggalkan aula, Brody muncul di hadapannya. Brody berkata dengan suara dalam, Tuan Muda Ye, terjadi masalah besar. Mile sedikit mengernyit, ada apa? Brody tampak serius, Master Klan Zong datang. Mile sedikit terkejut, lalu berkata, Master Klan Zong datang. Brody mengangguk. Pengunjung bukan orang baik. Pengunjung bukan orang baik. Ekspresi Mile menjadi sedikit aneh. Apa terjadi sesuatu pada Bella? Pada saat ini, belasan tekanan mengerikan melanda langit di atas kota Xianbao. Mile menengadah ke langit. Di langit, seorang pria mengobrak-abrik ruang hampa dan berjalan keluar. Mile mengenal orang itu, dia adalah Tuan Muda Ketujuh. Tuan Muda Ketujuh memandang Mile dan tersenyum, Tuan Muda Ye, kita bertemu lagi. Mile tersenyum dan berkata, ternyata Tuan Muda Ketujuh. Tuan Muda Ketujuh melihat sekeliling, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye pasti sedikit penasaran kenapa adikku tidak datang, kan? Mile mengangguk. Tuan Muda Ketujuh tersenyum dan berkata, dia telah dipenjara dan tidak bisa datang. Di penjara. Mile sedikit mengernyit, klan Zong memenjarakannya. Tuan Muda Ketujuh mengangguk, ya. Mile sedikit bingung, kenapa? Tuan Muda Ketujuh menggelengkan kepalanya sedikit, setelah dia kembali ke klan, dia meminta kami untuk tidak menargetkanmu lagi, bahkan meminta untuk berhenti mengincar paviliun Xianbao. Saat berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita, berambut panjang berpengetahuan pendek. Mile. Tuan Muda Ketujuh terkekeh dan berkata, Tuan Muda Ye, sebenarnya, secara pribadi, aku sangat mengagumimu, tapi... Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi hari ini, kamu harus mati. Saudara Ye, semoga perjalananmu menyenangkan. Setelah berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Di belakangnya,
Master Alam Dewa Kuno Agung bergegas menuju Mile di bawah. Namun, sebelum Master ini tiba di depan Mile, kepala mereka sudah terbang keluar dalam sekejap dan darah naik ke langit seperti air mancur. Pembunuhan instan. Tuan Muda Ketujuh tercengang. Pembunuhan instan. Tuan Muda Ketujuh memandang Mile, wajahnya penuh keheranan. Kamu begitu kuat. Mile tersenyum, ya. Tuan Muda Ketujuh ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kamu bisa pukul berapa banyak? Mile melirik Tuan Muda Ketujuh dan yang lainnya, lalu tersenyum dan berkata, kalian semua maju bersama. Mendengar ini, ekspresi Tuan Muda Ketujuh tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat berkata, Saudara Ye, maaf mengganggu. Setelah berbicara, dia berbalik dan hendak berlari. Pada saat ini, pedang sudah tertancap di antara alisnya. Ekspresi Tuan Muda Ketujuh membeku. Mile tersenyum, pergi ke klan Zong. Pergi ke klan Zong. Tuan Muda Ketujuh berkata dengan suara dalam, Saudara Ye, kamu. Mile tiba-tiba muncul di hadapan Tuan Muda Ketujuh. Dia meletakkan tangan kanannya di bahu Tuan Muda Ketujuh. Saat berikutnya, dia langsung menggerakkan pedang biru gaib. Kemudian, dia dan Tuan Muda Ketujuh menghilang. Pada saat yang sama, saat dia menghilang, sebilah pedang tiba-tiba terbang melewati lapangan. Dalam sekejap, semua master klan Zong yang dibawa oleh Tuan Muda Ketujuh musnah. Di bawah, Brody dan Gozal sudah terpana. Kapan Tuan Muda Ye menjadi begitu kuat? Keterkejutan di hati mereka berdua tidak dapat ditingkatkan lagi. Sekarang Tuan Muda Ye membunuh Alam Dewa Kuno Agung seperti membunuh ayam. Setelah beberapa saat, Brody berkata dengan suara dalam, pantas saja ketua pavilion tertarik padanya. Mile menggunakan pedang biru gaib untuk langsung membawa Tuan Muda Ketujuh ke klan Zong. Begitu sampai di klan Zong, belasan aura menakutkan dan sakti langsung menguncinya. Alam Dewa Kuno Agung. Di atas klan Zong, Mile melepaskan Tuan Muda Ketujuh dan Tuan Muda Ketujuh memandang Mile, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Mile tersenyum, Tuan Muda Ketujuh, tentu saja aku tahu apa yang aku lakukan. Tuan Muda Ketujuh berkata dengan suara dalam, kamu masih punya waktu untuk pergi sekarang. Mile tertawa dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu. Setelah berbicara, dia berbalik. Pada saat ini, seorang pria paruh baya muncul di depannya. Pria paruh baya itu menatap Mile, kamu. Mile melambaikan lengan bajunya. Puff. Sebilah pedang tiba-tiba menebas arena dan sebelum pria paruh baya itu selesai berbicara, kepalanya terbang keluar. Pembunuhan instan. Melihat pemandangan ini, pupil mata Tuan Muda Ketujuh tiba-tiba menyusut, matanya penuh ketakutan, kamu. Mile melirik klan Zong di bawah dengan ekspresi tenang, apakah ada orang yang bisa bertarung? Klan Zong. Pada saat ini, tekanan yang mengerikan tiba-tiba muncul di arena. Saat berikutnya, seorang pria paruh baya mengenakan jubah tradisional muncul tidak jauh di depan Mile. Orang yang datang tidak lain adalah Jongsu, ketua klan Zong. Jongsu memandang Mile, kamu berani datang ke klan Zong sendirian, nyalimu cukup besar. Mile tertawa. Jangan bicara omong kosong, bukankah klan Zong mencoba membunuhku? Aku, Mile Ye, ada di sini. Ayo. Saat suara itu jatuh, pedang biru gaib tiba-tiba terlepas dari tangannya. Puff. Di arena, cahaya pedang melintas seperti guntur. Kecepatan pedang ini sangat cepat membuat ekspresi Jongsu berubah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memblokir dengan perisai hitam besar. Boom! Perisai hitam itu bergetar hebat, lalu meledak. Jongsu yang berada di belakang perisai raksasa itu, langsung terlempar ribuan kaki jauhnya.
Melihat perisai hitam hancur, Jongsu bingung, bagaimana mungkin? Di kejauhan, Mile tidak mengatakan omong kosong apapun, langsung mengayunkan pedangnya. Puff! Seberkas cahaya pedang menghantam di depan Jongsu, pupil mata Jongsu tiba-tiba mengecil, tatapan garang melintas di matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras, lalu meninju. Boom! Dengan pukulan ini, kekuatan mengerikan meledak seperti aliran deras. Namun, begitu kekuatan menakutkan ini bersentuhan dengan pedang biru gaib milik Mile, kekuatan ini langsung runtuh. Saat berikutnya, Jongsu langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Ruang hampa di depan dia dan Mile langsung berubah menjadi jurang yang dalam, yang sangat menakutkan. Jongsu yang dipukul mundur oleh pedang Mile, berhenti. Wajahnya penuh kebingungan, kamu begitu kuat. Harus dikatakan, dia benar-benar tercengang saat ini. Bukankah informasi sebelumnya menyebutkan Mile bahkan kesulitan untuk bertarung melawan satu alam dewa kuno? Kenapa sekarang begitu sengit? Pada saat ini, dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di depan Mile, terutama pedang Mile. Pedang itu terlalu menakutkan dan dia tidak berani melawannya. Lawan pasti akan mati ataupun terluka. Di kejauhan, Mile tampak tenang, kamu sepertinya terkejut dengan kekuatanku. Jongsu menatap Mile, kamu dulu berpura-pura lemah. Mile tersenyum ringan, tanpa omong kosong apapun, tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di kejauhan, pupil mata Jongsu tiba-tiba menyusut, dia mengatupkan kedua tangannya segera. Saat berikutnya, perisai emas besar muncul dari sela alisnya. Perisai raksasa itu bergetar hebat dan seberkas cahaya emas terpancar keluar. Saat ini, pedang Mile tiba. Boom! Saat seberkas cahaya pedang meletus, potongan cahaya emas langsung runtuh dan saat berikutnya, pedang biru gaib menusuk langsung ke perisai emas. Boom! Seluruh perisai emas bergetar hebat dan saat berikutnya, perisai emas itu terbelah. Melihat pemandangan ini, pupil mata Jongsu di belakang perisai emas langsung menyusut. Pada saat ini, seluruh perisai emas hancur. Boom! Di mata master yang tak terhitung jumlahnya di arena, Jongsu mundur 10.000 kaki jauhnya, dan segera setelah dia berhenti, tangannya meledak dan hilang. Pada saat yang sama, sebilah pedang jatuh di depannya lagi. Melihat pedang ini datang, Jongsu merasa ngeri. Saat ini, dia tidak mampu menahan pedang ini. Pada saat kritis ini, seorang tetua tiba-tiba muncul di hadapan Jongsu, dengan kilatan energi jahat di matanya. Dia meninju ke depan dan segel tinju menyapu. Boom! Segel tinju ini secara paksa menghentikan pedang biru gaib milik Mile, namun saat berikutnya, segel tinju langsung hancur dan pedang biru gaib langsung menerobos, memenggal kepala tetua itu. Melihat pemandangan ini, tetua itu juga merasa ngeri, pedang macam apa ini? Kenapa tidak bisa dihancurkan? Di kejauhan, Mile hendak menyerang lagi, saat ini tetua itu tiba-tiba berkata, tunggu. Mile tidak berhenti sama sekali, menebas dengan pedangnya lagi. Boom! Tetua langsung ditebas sejauh 10.000 kaki oleh pedang. Mile hendak bergerak, tetapi tetua itu tiba-tiba berkata, Yang mulia, klan Zong dan klan Yang saling kenal. Klan Yang. Mendengar ini, Mile mengerutkan kening, dia memandang tetua itu, kamu kenal klan Yang. Mendengar ini, tetua itu langsung merasa lega. Dia melirik ke arah Mile dan berkata, ya, klan Zong dan klan Yang memiliki hubungan. Memiliki hubungan. Mata Mile berkilat ragu. Ini mustahil. Jika orang-orang ini benar-benar berteman dengan klan Yang, tidak ada alasan kenapa mereka tidak mengenali garis darah iblis gila. Mile menggelengkan kepalanya, entah kamu kenal dengan klan Yang atau tidak, aku akan menghancurkan klan Zong hari ini. Tetua itu tiba-tiba menjadi marah,
kamu berani menyentuh klan Zong hari ini, klan yang akan menghancurkan 10 klanmu. Mile bersambung.